Wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laura Anggraini. Saya calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Indragiri Hilir. Saya akan melakukan tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3, praktek coaching supervisi akademik, dan saya bertugas sebagai supervisi atau observer, dan saya Almira Sari sebagai coaching, dan saya Cici Herniani sebagai coach. Selamat menyaksikan video kami. Kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila. Assalamualaikum Ibu. Selamat siang. Apa kabarnya Ibu? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya Ibu, semangat ya hari ini Ibu ya. Nah Ibu, hari ini Ibu akan melakukan coaching ya Ibu ya? Iya betul sekali. Bersama siapa Ibu? Bersama Ibu Almira Sari. Oke Ibu Almira Sari ya Bu ya. Ya saya tahu. Oke, baik Ibu, sebelum Ibu melakukan proses coaching, saya sedikit ada yang perlu diobrolkan nih bersama Ibu sebelum Ibu memulai. Siap Bu. Oke, nanti Ibu, saya juga ikut mengamati Ibu ini ketika Ibu melakukan coaching. Dan saya juga akan menilai itu sesuai dengan rubrik penilaian coaching. Nanti saya juga akan mengamati apakah apa yang sudah dilakukan itu sesuai dengan alur kita atau belum. Saya juga akan mengamati apakah Ibu memberikan beberapa pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, dan nanti jangan lupa juga ya Bu ya, pas ketika selama coaching itu ada prinsip coachingnya, tapi seperti diantaranya itu ada kemitraan, kreatif, dan memaksimalkan potensinya. Nah sebelum melaksanakan observasi nih Bu, saya ada sedikit beberapa pertanyaan. Boleh Bu? Boleh Bu. Oke Bu ya, ada beberapa pertanyaan sedikit. Nah yang pertama itu kan kompetensi coaching apa yang ingin dikembangkan nih? Kompetensi coaching yang ingin saya kembangkan itu adalah yang pertama kehadiran penuh, kemudian yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga adalah mengajukan pertanyaan yang berbobot. Oke, pertanyaan yang berbobot ya. Nah, ada 3 nih tadi Bu, dari yang mendengarkan aktif, sudah itu tadi mendengarkan secara aktif, pertanyaan berbobot. Apa yang kompetensi bagian mana nih yang Ibu inginkan secara spesifik gitu? Kompetensi yang menurut saya berikan secara spesifiknya yang pertama adalah mendengarkan aktif, kemudian yang kedua adalah mengajukan pertanyaan yang berbobot. Oke, mendengarkan aktif sama pertanyaan yang berbobot ya Bu ya. Nah, untuk menanyakan itu indikator pencapaiannya itu pengembangan yang ingin diinginkan apa Bu? Saya ingin coach itu bisa menemukan sendiri solusi dari permasalahannya. Jadi coach dari pertanyaan yang berbobot tadi bisa menyelesaikan solusi dan mencari solusi dari masalah yang dihadapi. Bagus ya Bu ya. Nah ini sekarang Ibu sudah menjawab baik. Nah mungkin Ibu sudah bisa mulai untuk praktek coachingnya bersama coaching bersama Ibu Almira. Saya tunggu. Saya juga ikut mengamati, ikut bersama Ibu. Boleh dimulai dengan Oke Bu, terima kasih Bu. Saya panggil dulu Bu Almiranya ya. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. bagaimana kabarnya Bu? Saya ada mau diskusikan Bu. Alhamdulillah baik. Diskusi apa nih? Ini Bu menyangkut tentang proses pembelajaran. Iya, agak terkendala gitu rasanya Bu. Apakah Ibu ada waktu? Tentu ada waktu. Oke, alhamdulillah. By the way, ada masalah apa nih? Ini kan Bu ya, saya ini kan mengampu sosiologi di kelas 10 Bu. Nah itu tuh sudah berjalan beberapa pertemuan, tapi ketika saya lihat, ketika saya evaluasi, kok nilai anak tuh rendah gitu Bu, nggak sesuai dengan apa yang saya harapkan. Padahal ketika proses pembelajaran itu nggak aktif semuanya Bu. Kenapa ketika dievaluasi kok tidak sesuai gitu dengan apa yang sudah diproses dengan baik. Jadi intinya Bu
kira-kira ada kendala di dalam pembelajaran di kelas ya Bu ya, terutama mengenai masalah nilai anak yang tidak ada mengalami peningkatan gitu ya Bu ya. Bu Mira sendiri sudah mencari tahu nggak penyebabnya itu kenapa? Saya belum sampai ke situ sih Bu, tapi kadang saya juga setelah tahu nilai siswa itu saya mengevaluasi diri saya. Kenapa sih siswa bisa seperti ini? Kalau menurut saya, satu, karena sosiologi itu kan berat gitu ya bagi anak yang baru naik dari SMP ke SMA. Apalagi materi awal itu langsung teori sosiologi ada semua. Terus kedua, menurut saya juga mungkin saya terlalu monoton ketika mengajar. Jadi ilmu itu gak bertahan lama di anak. Jadi yang pertama cara belajar Bu Amira tadi yang terlalu monoton, kemudian materinya mungkin baru anak baru mengenal sosiologi gitu ya. Kira-kira ada lagi nggak selain dua hal tersebut yang menyebabkan nilai anak itu tidak seperti yang Bu Mira harapkan? Apalagi ya, mungkin juga karena penyampaian tadi saya tidak pakai media dan saya tidak memberikan fokus awal pada siswa. Jadi kayaknya mungkin mereka aktif itu mungkin lebih aktif banyak mainnya mungkin dibanding aktif untuk belajar. Jadi mungkin strategi dalam pembelajaran ya tadi ya perlu ada perubahan dalam strategi. Kira-kira rencana Bu Mira ke depannya itu apa ya? Untuk ini Bu, saya tuh udah berpikir kemarin Bu, apa bagusnya saya buat asesmen gitu ya. Harusnya kan memang ini di awal pembelajaran sebelumnya, tapi itu langsung kelewat gitu. Jadi saya berpikir besok ini pertemuan berikutnya saya pengen kasih anak itu asesmen gitu. Jadi mereka tahu dan mereka tuh mau belajar seperti apa, bisa mereka pahami yang biasa mereka mengerti secara langsung. Terus juga dari asesmen itulah nanti saya merancang gitu Bu. Oh berarti siswa di kelas ini sukanya belajarnya dengan gaya visual kah, estetik kah, nanti disitulah saya akan memberikan pembelajaran sesuai dengan asesmen itu. Nah selain itu juga Bu, saya mulai mencari Bu metode apa sih yang bagus dengan materi sosiologi ini sehingga bisa saya terapkan nanti di kelas saya. Luar biasa Bu Amira sudah bisa merancang menentukan sendiri sebenarnya itu artinya Bu Amira sudah bisa merancang-rancang ke depannya itu mau mencoba tindakan yang pertama asesmen tadi ya kan, kemudian merubah strategi dalam pembelajaran, kemudian metodenya juga akan Bu Mira perhatikan, akan Bu Mira ubah ya kan. Jadi kira-kira komitmen Bu Amira untuk melakukan itu apa? Jelas saya kuliah sebagai guru, apalagi ini siswa itu saya ingin memberikan pembelajaran yang bermakna kepada siswa. Memang nilai itu nggak mutlak karena seharusnya kita membayar dari proses. Tapi tetap karena proses itu pasti akan mencerminkan nilai yang meningkat, nilai yang baik. Jadi, makanya saya juga mau proses yang baik, evaluasi diri siswa juga baik. Itu menjadi kayak tantangan saya sebagai guru gitu, harus mengubah itu. Luar biasa Bu Amira. Saya tidak sabar lagi loh Bu Amira menunggu aksi Bu Amira itu. Nanti kalian kabari saya Bu Amira ya. Oke Bu Amira, bagaimana perasaan Bu Amira? Lega Bu. Sudah tidak sabar gitu, saya cuma pengen menyelesaikan masalah ini. Saya pun juga tidak sabar bareng hasilnya nanti. Oke Bu Amira, cukup sekian dulu. Iya, terima kasih banyak ya Bu ya sudah membantu saya bisa menemukan ide-ide apa yang harus saya lakukan. Terima kasih banyak ya Bu. Bisa ngobrol. Saya mohon pamit Bu. Assalamualaikum. Wah, oke Bu Cucu, sudah selesai ya coachingnya tadi. Nah seru ya Bu ya, saya dengar ternyata beberapa pembelajaran sosiologi itu menyenangkan. Nah Ibu bagaimana nih selama proses coaching tadi? Alhamdulillah berjalan dengan lancar Bu Ayah. Kenapa nih Bu bisa mengatakan itu berjalan dengan lancar? Karena
perasaan saya tadi, saya sudah selama proses coaching tadi saya sudah menggunakan sesuai dengan alur kita. Oke. Ya, saya juga tadi sudah ikut mengamati dari awal sampai selesai. Nah, saya ada beberapa catatan nih Bu yang ingin saya sampaikan, boleh Bu? Boleh sekali Bu. Oke, ya baik Bu, benar tadi Ibu itu selama coaching itu ada berkunjung, nah memberikan pertanyaan sesuai dengan alur ceritanya, tapi ada sedikit yang belum tersampaikan, mungkin bisa jadi perbaikan untuk coaching selanjutnya. Mungkin ketika si coaching tadi menghilangkan kalau dia ada punya ide yang akan diterapkan atau segala macam yang sudah digali, itu tadi belum menggali ini dengan baik. Ibu sudah merasuki apa permasalahannya, sudah ikut terjun ke dalam diri si coaching tadi, tapi pertanyaannya kapan dia akan melakukan itu belum disampaikan. Saya lupa itu. Iya, jadi itu bisa jadi perbaikan untuk kedepannya. Jadi kita bisa tahu, oh ternyata ada perubahan yang akan dilakukannya kapan. Nah, untuk sisanya sudah oke, itu sudah menanyakan, sudah beberapa pertanyaan yang berbobot, itu sudah sangat menggali ide yang mungkin awalnya belum ada pada coaching. Setelah berbicara sama ibu, ngobrol sama ibu, tergali lagi nih idenya, oh ternyata bisa menggunakan ide ini, bisa pakai ini segala macam. Dan tadi cara ngobrolnya juga asik, apa segala macam tuh udah luar biasa, bagus. Nah, kedepannya kira-kira nih Bu, kompetensi apa yang akan dikembangkan nih Bu? Kompetensi yang saya kembangkan untuk kedepannya lagi adalah mungkin saya akan lebih menggali lagi tentang pertanyaan berbobot ini. Karena dari pertanyaan yang berbobot ini kita akan dapat memancing coach untuk mencari mencari penyelesaian solusi dari masalah. Iya, dari apa yang dia rasakan ya Bu ya, benar. Nah, sebenarnya dia itu hanya butuh teman ngobrol dulu biar dapat memecahkan ide-idenya tadi. Iya benar. Kita berarti untuk kedepannya tetap beberapa pertanyaan yang membangun serta bisa menggali ide dalam coaching tadi. Nah, ini seru banget nih tadi seperti Bu, coachingnya. Tetap semangat Ibu Cucu, terima kasih untuk waktunya. Next, saya tunggu untuk coaching-coaching selanjutnya. Terima kasih Bu. Iya, sama saya terima kasih untuk semangat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.